Salam dan bahagia Nana Ibu. Gimana kabar kamu hari ini Nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya Nak. Nah seperti biasa Ibu ingatkan sebelum kita melakukan pembelajaran biasanya kita selalu berdoa ya Nak. Nah dikarenakan kita masih belajar jarak jauh maka berdoanya di rumah masing-masing. Nah sekarang Ibu akan pimpin doanya ya. Nah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu sekedar mengingatkan pelajaran minggu lalu kita sudah membahas mengenai bangun ruang. Yang mana di semester 2 kita kemarin belajar bangun ruang prisma tegak segitiga, kerucut, kemudian tabung, dan lingkaran juga kemarin sudah di semester 1 ya karena. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Simak bagus-bagus penjelasan Ibu ya Nak. Dan jangan lupa sediakan pulpen dan buku kamu untuk membuat catatan dari apa yang Ibu jelaskan agar kamu bisa mengerjakan soal nanti tinggal melihat dari catatan kamu. Oke anak-anak, kita mulai ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama yaitu judulnya pengertian denah. Di sini Ibu akan membacakan denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Fungsi denah memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Berikut contoh sebuah denah. Perhatikan, denah berbeda dengan peta. Denah biasanya menunjukkan wilayah yang sangat terbatas, sedangkan peta biasanya menunjukkan wilayah yang lebih luas. Nah, sering juga kita lihat jika kamu memperhatikan undangan pernikahan atau undangan sunatan, itu biasanya di belakangnya itu akan ada dibuat lokasi denah pesta. Itu bisa kamu perhatikan. Jadi perbedaan denah dengan peta, kalau denah biasanya menunjukkan wilayahnya lebih terbatas, sedangkan peta biasanya menunjukkan wilayah yang lebih luas ya Nak ya. Nah, selanjutnya biasanya untuk membuat denah itu biasa digunakan arah mata angin. Apa fungsinya? Yaitu untuk memahami letak suatu denah, kita perlu belajar arah mata angin. Arah mata angin adalah pedoman untuk menentukan suatu arah. Ada 8 arah mata angin yang biasa digunakan pada denah atau peta. Kamu perhatikan di situ 8 arah mata anginnya. Dan biasa juga mungkin di kelas 3 atau kelas 4 sudah dinyanyikan ya Nak. Boleh Ibu nyanyikan sedikit ya. Kita mulai ya. Sambil Ibu mengingatkan lagu ini mungkin di kelas 3 atau kelas 4. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oh timur, tenggara, selatan, barat, daya. Oh barat, barat, laut, utara, timur, laut. Untuk nyanyian yang lebih bagus, nanti kamu bisa lihat di YouTube ya Nak. Maklumi suara Ibu yang kurang bagus ya. Angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Antara utara dan timur itu membentuk sudut 90 derajat. Antara barat dan barat laut itu membentuk sudut 45 derajat. Antara timur laut dan barat daya membentuk sudut 180 derajat. Jadi, kamu perhatikan, misalnya Ibu tanya antara utara ke selatan itu berarti sudah melewati timur yang 90, kemudian timur ke selatan 90. Jadi, sudut antara utara ke selatan itu berarti 180 derajat juga ya, Nak. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai ini. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya, Nak. Sekarang kita melanjutkan pelajarannya yaitu membaca denah sederhana. Perhatikan gambar denah berikut agar bisa lebih mudah memahami cara menemukan suatu lokasi pada denah. Kembali lagi kita pada arah mata angin. Kemudian lihat di bawahnya. Dari denah kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Kamu lihat gambar kantor pusat.
Perhatikan juga gambar arah mata angin. Jadi kita bisa simpulkan kantor pusat itu di sebelah selatannya ada rumah sakit, sebelah barat ada masjid, sebelah timur ada sekolah. Nah, kemudian kita lanjut pemadam. Perhatikan pemadam, gambar pemadam. Di situ di sebelah selatannya ada masjid dan sebelah tenggaranya ada kantor pusat. Kemudian kita masuk ke perpustakaan, itu berada di sebelah utara sekolah dan sebelah barat rumah sakit. Jadi, Ibu harap dari penjelasan Ibu, kamu bisa mengerti nanti lokasi posisi rumah kamu, sebelah timurnya nanti apa, selatan dan baratnya ya nak ya. Sekarang kita masuk ke koordinat letak suatu benda atau suatu tempat. Letak suatu tempat pada denah dapat digambarkan dalam peta yang bersusun dalam baris dan kolom yang disebut sebagai bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut. Di situ, bagian yang mendatar itu ada A, B, C, D, E, F. Kemudian yang tegak lurus atau vertikal itu ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini pertanyaannya adalah, perhatikan di situ Ibu lingkari rumah Adi. Rumah Adi itu terletak di koordinat apa? Nah, yang pertama diperhatikan adalah garis yang mendatar atau disebut dengan horizontal. Nah, garis yang mendatar horizontal itu rumah Adi itu terletak di D. Kemudian perhatikan garis yang tegaknya atau yang vertikal. Itu tepat di kolom keempat. Jadi rumah Adi terletak di koordinat D,4. Paham ya nak untuk tempat letaknya ya? Kemudian kita lanjutkan ke perpustakaan. Perhatikan langkah pertama, lihat yang mendatar. Perpustakaan itu terletak di baris C. Kemudian di kolom lihat yang vertikal atau yang tegaknya di 3. Jadi kita tarik kesimpulannya, perpustakaan itu terletak di koordinat C,3. Kita lanjut mencari titik koordinat rumah Faira. Di situ rumah Faira ada di baris F, kemudian di kolom kedua. Jadi rumah Faira itu terletak di koordinat F,2. Kita lanjutkan untuk masjid. Masjid itu berada di baris D, kemudian kolom ke-1. Jadi masjid itu di D,1. Selanjutnya kita lanjut ke bank. Bank itu terletak di mendatarnya B, kemudian kolom pertama. Jadi bank terletak di koordinat B,1. Begitu selanjutnya ya nak. Intinya dari penjelasan Ibu ini untuk menentukan titik koordinat yang kamu perhatikan adalah yang mendatar atau horizontal, kemudian yang tegak atau disebut dengan yang vertikal ya nak ya. Langkah pertama kamu harus perhatikan dulu yang mendatarnya, baru yang tegaknya. Kita lanjutkan untuk koordinat letak suatu benda. Perhatikan contoh soal berikut. Tuliskan nama buah-buahan di bawah ini dan letak koordinatnya. Perhatikan di situ ada buah anggur. Perhatikan langkahnya, lihat yang mendatar yaitu dia ada di C. Kemudian yang tegaknya 4. Jadi kita bisa tarik kesimpulan anggur itu terletak di koordinat C,4. Kemudian semangka, perhatikan mendatarnya di B, kemudian yang tegaknya dia di kolom ketiga. Jadi semangka itu koordinatnya B,3. Jeruk koordinatnya di B,2. Apel koordinatnya di D,3. Stroberi koordinatnya ada di E,1. Pisang ada di koordinat F,2. Kemudian jambu itu ada di A,1. Untuk dari penjelasan Ibu rasa masih gampang dan mudah untuk kamu mengerti. Di sini kuncinya kamu harus pertama menyebutkan yang mendatar, kemudian yang tegak. Untuk
Untuk titik koordinat atau letak suatu benda, kamu lihat dulu yang mendatarnya, kemudian yang tegaknya ya nak, itu kuncinya. Paham ya? Ibu rasa sampai sini penjelasan ibu cukup paham dan jelas. Nah, kita lanjutkan materi kita. Letak titik pada bidang koordinat. Tadi ibu jelaskan letak benda atau letak buah-buahan pada bidang koordinat. Sekarang kita masuk letak titik. Penulisan letak titik pada bidang koordinat adalah menggunakan pasangan terurut dalam kurung X dan Y. X itu sumbu mendatar. Itu tadi yang ibu bilang, sumbu mendatar itu disebut dengan X. Dan Y itu sumbu tegak atau ordinat. Perhatikan di situ ibu gambar bidang kartesius itu ya nak, itu bidang kartesius. Di situ ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, kita akan mengisi isi angka X dan Y-nya. Apa isi dari angka X dan Y-nya? Oke. Kita lanjutkan di situ koordinat titik A. Perhatikan titik A itu di sumbu X-nya itu berada di angka 2. Kemudian di sumbu Y-nya, perhatikan yang tegaknya, dia itu di angka 1. Maka koordinat titik A itu 2,1. Sekarang perhatikan tadi titik B. Titik B itu di sumbu X-nya, perhatikan X. Sumbu X itu dia berada di angka 2. Kemudian dilihat lagi di sumbu Y-nya, dia berada di negatif 4. Maka koordinat titik B itu 2,4. Yang ketiga, titik C. Perhatikan C itu berada di sumbu X. Lihat sumbu X yang mendatar ya nak, itu berada di negatif 2. Kemudian kita lihat lagi angka di sumbu Y atau yang vertikalnya, yang tegaknya itu ada di negatif 2 juga. Nah, jadi koordinat titik C itu berada di negatif 2,2. Untuk menyebutkannya, kamu harus membilang angkanya dari sumbu X terlebih dahulu ya nak. Sumbu X terlebih dahulu baru Y. Kita lanjut ke koordinat titik D. Perhatikan titik D itu di sumbu X-nya ada di angka negatif 3. Kemudian kita perhatikan angka yang tegaknya atau sumbu Y-nya itu berada di angka 1. Maka koordinat titik D itu kita sebutkan dengan negatif 3,1. Selanjutnya titik E. Perhatikan titik E. Di situ sumbu X-nya berada di angka 4. Kemudian kita perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya dia ada di angka 3. Jadi, koordinat titik E itu berada di angka 4,3. Ibu rasa kamu masih gampang dan mudah memahaminya untuk letak titik pada bidang koordinat ya nak. Supaya memudahkan kamu nantinya untuk mencari letak titik ini, sebaiknya kamu gunakan buku peta-peta ya nak di matematika ya. Ini mempermudah kamu karena nanti jarak antara garis peta-petanya itu akan sama. Ketimbang kita menggunakan buku yang biasa dipakai, kita harus mengukur pakai penggaris. Jadi kalau kita pakai buku peta-peta, setidaknya membantu kita lebih mudah untuk mengatur jarak angka-angkanya. Oke, paham ya nak sampai di sini? Nanti ibu akan berikan kamu tugas dan jangan lupa kamu membuat catatan. Ibu selalu ingatkan supaya kamu mencatat apa yang telah ibu catat supaya mempermudah kamu nantinya di soal-soal latihan yang ibu berikan. Jadi kamu bisa melihat catatan kamu kembali untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah ibu berikan dari catatan kamu. Nah, biasakan juga belajar menulis yang rapi ya nak. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas kamu. Jangan lupa kerjakan dengan tulisan yang rapi ya nak tugas-tugasnya. Selamat mengerjakan. Soal yang pertama, usahakan kamu gambar ya di buku kamu ya nak ya. Di situ ada kolom A, ada sapi, ada di kolom B ada ayam, di kolom D ada
domba, di kolom F ada kambing, kemudian di kolom H ada anak bebek ya itu ya. Jadi di sini tugas kamu adalah meletakkan letak benda tadi, misalnya sapi terletak pada koordinat apa dan apa. Seperti contoh yang udah Ibu jelaskan tadi ya, Nak. Soal yang kedua masih sama, yaitu kolom A ada kambing, kolom B ada burung, kolom D ada domba, kolom F ada ayam, dan kolom I ada harimau. Jadi, sama seperti contoh soal yang pertama, kamu hanya buat kambing terletak pada koordinat apa dan apa. Seperti contoh yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, pasti kamu bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya, Nak. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Itu saja soal yang kamu kerjakan. Dan jangan lupa menulislah dengan yang rapi, jaga kesehatan, dan jangan lupa kamu berdoa semoga corona cepat berlalu agar kita bisa belajar kembali di sekolah bersama ya, Nak. Terima kasih. Salam.